dapat rezeki mana yang dahulukan antara bayar utang atau bersedekah? Tapi rezeki itu tidak mencukupi untuk bayar utang. Kalau rezeki itu untuk sedekah dengan niat agar Allah berikan rezeki. Jadi ada, saya dapat rezeki, mana yang saya dahulukan, bayar utang atau sedekah? Tapi rezeki itu tidak mencukupi untuk bayar utang. Kalau rezeki itu untuk sedekah dengan niat agar Allah berikan rezeki lagi untuk bayar utang, dapat sedekah lagi bagaimana? Ibu, jangan tertipu dengan seruan bersedekah. Hati-hati. Sebagian para penyeru kepada kebaikan menganjurkan sedekah, lupa mengingatkan utang. Kalau ibu punya utang jatuh tempo lalu ibu bersedekah, hukumnya haram. Nanti insya Allah dengan bersedekah akan dilipat gandakan nih. Enak aja ini. Haknya orang lain dikasihkan, tidak benar itu, hati-hati. Selesaikan urusan utangmu. Kecuali jika utangmu belum jatuh tempo, hati-hati. Jadi jangan memaksakan bersedekah kalau sudah punya utang jatuh tempo. Tapi kan nanti dengan bersedekah itu akan dikabul oleh Allah. Saya bisa berdoa dikabul oleh Allah. Nanti saya dapat rezeki baru lagi bisa bayar utang. Sedekah yang dengan maksiat tidak akan dikabul oleh Allah. Haknya manusia tolong dipenuhi ini. Kita sering mendengar ada orang menyeru sedekah. Saya berpikir, innalillah. Ini bermasalah, haram. Maka dahulukan bayar utang, urusan dengan manusia. Layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran hutang itu dosa gede minal kabair. Kalau sampai mati tidak disalati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan utang, hati-hati. Sedekah mau apa? Mau dapat pahala. Bayar utang lebih gede pahalanya dari sedekah. Ayo, bohong itu. Biasanya hanya pengen disanjung saja, sudah tahu utangnya menumpuk. Harus dijelaskan seperti ini. Bangun pondok gimana punya? Sama bangun pondok sama yang lain juga tidak boleh. Ini ada kepentingan pribadi nih. Kiainya mau kalau ke pondok tidak apa-apa. Enggak sama. Semoga yang punya utang segera bisa membayar utangnya semuanya. Amin. Baru setelah nanti beres gak punya utang, baru bantu ke pondok. Bersih yang diberikan. Tapi yang dimaksud di utang di sini adalah utang jatuh tempo. Kalau orang utangnya belum jatuh tempo, boleh kita sedekah. Misalnya, saya punya utang 100 juta. Tapi kapan saya bayar? Hari raya nanti. Maka sebelum hari raya saya boleh bersedekah. Asalkan ada gambaran di hari raya nanti, saya ada gambaran untuk bayarnya. Dari mana kau bayar 100 juta? Saya akan jual barang itu nanti Ramadan, Syawal lah saya jual. Kalau ada gambar untuk bayarnya, maka itu boleh bersedekah. Tapi kalau tidak ada gambaran, seharusnya uang ini untuk menabung. Dan memang nanti ada, Ibn Athaillah akan menjelaskan lagi pada hikmah berikutnya, insya Allah nyampe, bahwasanya tanda hawa nafsu yang kau ikuti adalah senang melakukan sunnah, berat melakukan wajib. Hawa nafsu senang melakukan sunnah, berat melakukan wajib. Sedekah sunnah mah rajin, tapi bayar zakat berat. Bener tuh. Orang kaya kalau ditanya, "Hei bos, enakan mana sedekah sama bayar zakat?" Jujur nih. "Iya bu, ya bener. Kalau bayar zakat kok berat ya. Tapi kalau sedekah berat ratusan juta. Bayar zakat berat." Kenapa? Sedekah sunnah, kalau sedekah yang fardu tidak dilakukan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja. Ketahuilah. Biar semuanya menyelesaikan urusan pribadinya. Dan tidak usah membantu kepada al-bahjah. Sama yang lain al-bahjah. Hakikat kebenaran semacam ini. Tidak usah, ibu, kalau ibu bersedekah, nanti bakal digedekan oleh Allah rezekinya. Oh, punya utang, hati-hati. Ini ada sebagian orang menyeru kepada sedekah ini mungkin. Karena mungkin kalau kata Imam Ibn Athaillah dari Imam Ghazali, qillatul ilm. Tidak ada ilmu. Sebab yang wajib ini dahulukan. Sedekah. Hutangnya belum dibayar, zakatnya belum. Mau kemana? Tanyakan sedekah mau cari apa? Kalau ada orang berbuat baik kepada manusia, cari imbalan dunia dikasih oleh Allah. Apakah yang anda cari dari sedekah itu adalah imbalan dunia? Rista Anda, hina. Anda bersedekah mencari pahala di hadapan Allah. Kalau ada orang berbuat baik di dunia hanya karena imbalan dunia, orang kafir dikasih oleh Allah. Maka dikatakan, Imam Abu Dawud meriwayatkan satu riwayat dari Nabi. Kalau ada orang kafir itu bersedekah, maka akan dikasih imbalan oleh Allah. Tapi di dunia. Orang kafir. Masa kita sama orang kafir?
Orang kafir itu bersedekah. Makanya kalau ada orang kafir itu membantu orang fakir, membantu yatim piatu, itu dinilai oleh Allah. Kapan dinilainya? Di dunia. Jadi akan menjadi sebab rezeki jadi gampangkan oleh Allah. Bisnisnya semakin lancar. Ya, orang kafir tidak sujud, tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad, lalu bersedekah, Allah akan kasih imbalan tapi di dunia, bukan di akhirat. Di dunia. Makanya tidak mustahil kalau ada orang punya utang menumpuk lalu membayar, sedekah akan dimudahkan oleh Allah karena kebaikannya kepada manusia. Tapi tidak diterima oleh Allah di akhirat. Bahkan bisa dianggap sebagai maksiat, tapi urusan dunia. Sama dengan pangkatnya orang kafir tadi yang memusuhi Allah, yang tidak kenal Nabi Muhammad, membayar, kemudian setelah itu apa? Diberi oleh Allah. Jangan seperti itu wahai ibu, ini ilmu. Ilmu ya di sini loh ilmu. Jangan sampai ada di antara kita punya utang, punya zakat belum dibayari, lalu banyak sedekah. Dahulukan kewajiban ini. Dan kebenaran harus disampaikan. Keluarkan dari kepentingan pribadimu, kata guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, ukhruj min haddi nafsik. Keluarlah kamu dari kepentingan pribadimu itu. Pondok punya kepentingan, Bu. Insyaallah sedekah-sedekah, Bu. Biarpun punya utang, nanti insyaallah. Yang penting sedekah dulu ke pondok, Bu. Nanti akan diperbanyak rezekinya oleh Allah. Saya masuk neraka duluan ini. Bayari zakatnya dulu, Bu. Bayari utangnya dulu. Baru bantu ke pondok. Ini keluar hawa. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan kami sering juga pernah mendengar. Kadang-kadang kami ternyuh mendengar yang seperti itu. Karena apa? Itu kata Imam Ibn Al-Iskandari termasuk bentuk daripada hawa nafsu. Dan betul, Bu. Sedekah sunnah itu mudah. Tapi bayar zakat itu berat. Ya, betul kan? Coba tanyakan kepada orang-orang kaya itu. Sedekah sunat paling senang. Tapi kalau giliran bayar zakat, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyelamatkan kita semua. Yang kaya-kaya ahli surga semua. Amin. Yang punya utang, semoga Allah segera mudahkan bayar utangnya. Yang fakir menjadi orang yang kaya, sehingga menjadi orang surga, sehingga bisa beribadah dengan kekayaannya. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.